Berselang 3 hari, atau tepatnya hari Kamis, dan malam itu ternyata malam Jumat Kliwon. Kemudian pukul jam 12 tepat, Susi mulai memakai rambut yang diberikan oleh Abah Ijit. Tanpa diduga-duga, dia langsung berubah menjadi kuntilanak. Merinding. Di situ Rizky kaget bukan kepalang. Dan dia langsung bengong menatap istrinya yaitu Susi sudah bukan menjadi istrinya lagi, melainkan sesosok kuntilanak. Halo, kembali lagi bersama Ian di sini. Hari ini saya kembali akan membawakan kisah horor dan mistis. Seperti biasa, sebelum kisahnya dimulai, kisah ini dikirimkan oleh Rizky. Kejadiannya berlangsung pada tahun 2023 dan di daerah Jawa Barat. Akan tetapi, sebelum kisahnya dimulai, kita lihat dulu yang satu ini. Rizky itu bekerja sebagai SPV atau supervisor di salah satu showroom mobil dari tahun 2017 sampai 2019. Dan Rizky itu mempunyai seorang istri, kita sebut saja namanya Susi, dan 2 anak yang kita sebut saja namanya Berkah dan Citra. Berkah sama Citra ini mereka sudah bersekolah. Akan tetapi ketika ada COVID pada tahun 2020, nah kehidupannya Rizky ini berubah dan turun secara drastis. Teman kakak, kira-kira tahu kan berapa pemasukan seorang supervisor di showroom? Ya, kalau belum tahu, boleh ditanyakan kepada temennya ya yang bekerja sebagai supervisor. Atau kalau teman kakak yang bekerja sebagai supervisor di showroom, boleh ketik di kolom komentar di bawah. Nah, bahkan dalam keadaan itu pun istrinya itu ikut membantu mencari pemasukan lewat berjualan online. Akan tetapi ketika itu berlangsung, Rizky itu melihat perubahan dari istrinya sendiri yang dulu berbakti kepada suami dan selalu peduli kepada anak-anaknya. Sekarang dia sibuk banget main HP. Ya, tapi Rizky berusaha memaklumi ya semaksimal mungkin karena memang namanya juga jualan online ya. Ya pasti sibuk melayani konsumen. Ya memang sih Rizky akui dari tahun 2020 sampai 2021 pemasukan dari istrinya itu sangat membantu. Akan tetapi perubahan yang terjadi di diri Susi itu pun sangat signifikan ya dan sangat teramat terasa buat Rizky. Suatu hari di awal tahun 2022, Susi mengajak Rizky pergi ke temannya. Perihal bisnis nih. Dan Rizky pun mau, ya nurutin aja ya namanya diajak istri kan. Dan hari itu juga Susi langsung memesan tiket kereta api tujuan Cirebon Semarang. Karena anak-anak sudah bisa dibilang dewasa, mereka pun ditinggal sama Rizky dan Susi di rumah. Rizky dan Susi pun berangkat dari stasiun Kejaksaan Cirebon jam 4 sore dan sampai di stasiun Tawang Semarang jam 7.30 malam. Sesampainya di sana, mereka pun dijemput oleh teman Susi, kita sebut saja Elsa dan Sais. Mereka pun diajak bermalam di rumah Elsa dan Sais.
dan Minggu paginya, Elsa berserta Sais mengajak Susi dan Rizky pergi ke Ungaran. Sesampainya di sana, Elsa berkata kepada Susi, "Tuh Sus, kamu mau apa?" Akhirnya Susi pun berkata kepada seorang laki-laki yang tampilannya serba hitam, yang kita sebut saja namanya menjadi Abah Ijit. Susi berkata, "Saya mau merubah nasib saya, Bah." Akhirnya Abah tersebut malah balik bertanya ke Susi, "Kamu mampu puasa nggak?" Akhirnya setelah berpikir agak keras, termenung sebentar, Susi menjawab, "Emang berapa hari, Bah?" "Ya, kurang lebih minimal 7 hari lah. Tapi malam terakhir kamu lepas, alias bukanya nanti keesokan harinya. Dalam bahasa Jawanya, istilahnya mati geni." Kemudian setelah sejenak berpikir, Susi pun menyanggupi permintaan Abah Ijit. Rizky hanya terdiam saja dan menyetujui sambil mau tahu apa sebetulnya maksud istrinya itu melakukan hal seperti itu. Setelah perbincangan itu, Rizky, Elsa, dan Sais di ruang tamu dan Susi masuk ke dalam bersama Abah Ijit, ditemani bersama istrinya Abah Ijit yang kita sebut saja bernama Ibu Surti. Entah apa yang mereka lakukan dan bicarakan, Rizky hanya bisa mendengar Abah Ijit meminta uang 3 juta kepada istri saya. Dan Susi pun menyanggupinya. Entah uangnya dari mana itu, Rizky juga nggak tahu. Pokoknya Susi okein aja gitu. Nah, setelah perbincangan tersebut, akhirnya Susi keluar dan pamit pulang kepada Abah Ijit beserta istrinya. Ya, kemudian mereka semua, Elsa, Sais, Rizky, pamit pulang setelah Susi berpamitan pulang. Kemudian Susi minta diantarkan langsung ke stasiun Tawang. Dan mereka pun keluar dari rumah Abah Ijit jam 1 siang. Sesampainya mereka di stasiun Tawang, kurang lebih pukul jam 2 siang, kereta pun kemudian berangkat pukul 2.30, tujuan Cirebon. Kemudian Rizky dan Susi sampai di Cirebon jam 6. Keesokan harinya, tepat di hari Senin, Susi mulai berpuasa selama 7 hari. Dan di saat hari Senin, Rizky pun mendapat tugas dari kantor untuk ke Jakarta selama 7 hari. Jadi di saat Susi puasa, Rizky pun nggak ada di rumah. Jadi Rizky itu nggak tahu Susi itu puasanya beneran atau enggak, atau waktu puasa tuh lagi ngapain, itu Rizky tuh nggak tahu ya sama sekali. Nah, singkat cerita, 7 hari pun berlalu. Dan di saat Rizky sampai di rumah, Susi langsung mengajak ke rumah Abah Ijit. "Nih, ayo kita ke rumah Abah Ijit. Nanti aja nih, hari Selasa. Saya masih capek banget nih. Baru juga nyampe, masa langsung berangkat ke sana?" kata Rizky. Kemudian hari Selasa pun tiba. Singkat cerita, Susi dan Rizky sudah sampai di rumah Abah Ijit. Kemudian Abah Ijit sudah siap sedia menerima kunjungan dari Susi dan Rizky dengan langsung memberikan rambut kepada Susi dengan memberikan pesan, gunakan rambut ini
di setiap malam Jumat Kliwon. Lah di sini kan Rizky bingung ya. Dia mulai bertanya-tanya dalam hati. Tapi nggak berani untuk bertanya langsung. Kok ngasihnya rambut atau wig kayak begini? Buat apaan? Wig mah di pasar banyak bisa dibeli gitu kan. Kenapa harus pakai wig dari Abah Ijit gitu. Kemudian setelah itu pun selesai ya. Setelah Abah Ijit memberikan rambut itu, Abah Ijit bilang, ya ini pertemuan sudah selesai, silahkan dijalankan apa yang saya pesankan. Kemudian Susi dan Rizky pun langsung pulang. Kemudian saking bete-nya, karena Rizky itu merasa dia itu orang yang paling nggak tahu apa-apa dari semua kelakuannya istrinya itu. Makanya dia tuh bete banget dan galau banget gitu kan, udah capek suruh nganterin lagi. Nah ini nggak tahu istri saya tuh ngapain nih gitu kan. Ya si Rizky akhirnya selama di perjalanan diemin aja gitu, nyuekin aja si Susi dicuekin. Berselang 3 hari atau tepatnya hari Kamis, dan malam itu ternyata malam Jumat Kliwon. Kemudian pukul jam 12 tepat, Susi mulai memakai rambut yang diberikan oleh Abah Ijit. Tanpa diduga-duga, dia langsung berubah menjadi kuntilanak. Merinding. Di situ Rizky kaget bukan kepalang. Dan dia langsung bengong menatap istrinya yaitu Susi sudah bukan menjadi istrinya lagi, melainkan sesosok kuntilanak. Tapi dia manggil Rizky papi sambil ketawa-ketawa. Ik gitu. Terus langsung hilang gitu aja. Setelah ditinggal Susi, Rizky pun bengong dan malam itu dia tidak bisa tidur. Rizky berpikir sudah salah jalan nih istri saya. Tapi kalau saya nasihatin, takutnya saya malah dimakan sama dia. Ya, karena dia kan dalam pengaruh jin seperti itu. Akhirnya azan subuh pun berkumandang dan Rizky langsung bergegas ke kamar mandi untuk mengambil wudhu dan kembali ke kamarnya. Setibanya di kamar, Rizky kaget. Ternyata istrinya atau Susi sudah berada di kamar. Dan pagi harinya, Rizky mendengar kabar bahwa ada tetangga yang meninggal di saat hamil. Dan digosipin bahwa tetangganya itu meninggal karena kena kuntilanak. Kenapa Rizky tahu? Ya karena Rizky itu ngelayat ke tetangga itu karena tetangganya cuman beda 3 rumah dari rumahnya. Tapi istrinya nggak ikutan. Di situ Rizky mulai bertanya-tanya, apakah itu perbuatan istri saya tadi malam? Singkat cerita, ya Rizky kan ingin mencari tahu sendiri ya, ada apa gerangan dengan istrinya. Setelah Rizky ngobrol-ngobrol dengan teman-temannya, kemudian Rizky pun bertemu dengan satu orang temannya yang mempunyai guru spiritual. Yang kita sebut saja namanya Yono. Rizky pun akhirnya bergegas ke rumah Yono. Dan sesampainya di sana, Rizky itu ngobrol-ngobrol dulu sana sini sebelum menanyakan alamat guru Yono. Nah, setelah itu sebelum pamit pulang, Rizky bertanya, "Oh iya Yon, kabar Ustadz kamu gimana? Sehat? Kenapa emang?" "Besok Sabtu antar saya ya," kata Rizky. "Mau nggak? Itu pun kalau kamu nggak sibuk ya."
Oh iya, Sabtu saya libur. Kamu tinggal kesini aja, Ki. Oke? Oke, siap, kata Rizky. Kemudian Rizky pun pulang ya. Sesampainya di rumah, Susi pun masih tertidur. Sungguh semakin aneh. Dulu dia fokus dengan HP. Sekarang dia bisa berubah wujud. Begitupun Rizky takut untuk tidur bersama dengan Susi. Akhirnya setelah Susi bangun, dia malah begadang sampai pagi. Mulai kejadian itu, Rizky dan Susi pun jarang ngobrol. Karena Rizky udah ketakutan dengan Susi ya. Singkat cerita, Sabtu pagi pun tiba dan Rizky melihat Susi baru bangun tidur. Akhirnya Rizky pun langsung pergi ke rumah Yono. Sesampainya di rumah Yono tuh ternyata udah menunggu. Kemudian setelah berjumpa dengan Yono, Rizky pun langsung mengajak Yono untuk berangkat ke rumah gurunya Yono. Di perjalanan, Rizky tidak henti-hentinya memikirkan bagaimana caranya supaya istrinya bisa kembali seperti sedia kala. Dan dia juga memikirkan akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan istrinya tersebut kepada dia, kepada Rizky ya, beserta anak-anaknya. Nah, sesampainya di sana, Rizky pun langsung bercerita tentang masalah pribadi Rizky kepada Bapak Ustadz yang kita sebut saja namanya Didi ya. Nah, kata Pak Didi itu bahwa Susi itu bersekutu dengan kuntilanak. Setelah mendengar perkataan Pak Didi, Rizky dan Yono kaget luar biasa. Ya, terutama Rizky ya, karena kan Rizky itu suaminya Susi. Lalu, apa yang harus saya perbuat, Pak Ustadz? Kata Rizky. Ya, kalaupun mau dibersihkan, prosesnya mungkin agak lama. Karena istri kamu sudah bersekutu. Ya, Rizky kan berpikir ya, kalau prosesnya lama, nanti baru setengah sembuh, balik lagi kayak gitu. Atau malah tambah parah, ya kan? Ya, Rizky orangnya simple ya. Dia nggak mau susah-susah, dia nggak mau ini, dia berpikir, ya sudah, kalau memang istri saya sudah mengambil jalan yang salah, saya siap untuk berpisah dengan istri saya. Nah, kemudian setelah itu Rizky dan Yono pulang dari tempatnya Pak Didi. Sesampainya di rumah, Rizky itu langsung bilang tanpa basa-basi kepada Susi, "Nih, sebaiknya kita cerai saja ya." Betapa terkejutnya Rizky, tanpa basa-basi pun Susi itu langsung ngomong, "Ya udah, ayo," katanya. Dengan segera pun proses perceraian langsung diurus di hari Senin. Kemudian anak-anak pun mengikuti Rizky. Nah, jadi sekarang posisinya Rizky itu hidup bersama kedua anaknya dan dia pun tidak mengetahui bagaimana kabar Susi lagi. Dan sekarang Rizky sudah kembali menikah dengan seorang janda yang bernama Lili, tapi tidak memiliki anak. Sekarang Rizky pun hidup harmonis beserta keluarga kecilnya di daerah Jawa Timur. Ya, itulah barusan
kisah yang dikirimkan oleh Rizky. Pesan moral yang bisa didapatkan di sini adalah janganlah terlalu mengejar harta menggunakan cara yang tidak baik. Bila teman kakak punya kisah yang ingin dibagikan, bisa menghubungi nomor dan email yang tertera di layar dan di deskripsi. Terima kasih sudah menonton, ditunggu kisah selanjutnya.